Hai, perkenalkan nama saya Viola Nandeliardana. Saya dari kelas 8A, nomor absen 32. Saya dari kelompok Garuda, SMP Regina Pacis, Surakarta. Hai, perkenalkan, nama saya Berlianur Magdalena dari kelas 8A absen 10. Saya dari kelompok Garuda, SMP Regina Pacis, Surakarta. Hai, perkenalkan, nama saya Ignatius Sukavian Wijayanto dari kelas 8A, nomor absen 18. Saya dari kelompok Garuda, SMP Regina Pacis, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Antonius Rafael Badidia Surya Saputra dari kelas 8A absen 6 dari kelompok Garuda SMP Regina Pacis Surakarta. Nilai dan semangat para pemuda zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu, Sumpah Pemuda dibutuhkan untuk menumbuhkan kobaran api semangat dalam diri jiwa para pemuda agar bangsa Indonesia ini merdeka dari penjajahan. Berbeda zaman sekarang. Perbedaannya: 1. Kalau zaman dulu, karena para pemuda mencintai tanah air mereka, sehingga mereka menjaga nama baik negaranya. Sedangkan zaman sekarang, banyak aksi tawuran antar pelajar yang meresahkan warga dan menimbulkan banyak korban. 2. Kalau dulu, para pemuda rela berkorban melawan para penjajah untuk merdeka di masa yang akan datang. Kalau zaman sekarang, para pelajar malah rela membuang waktu mereka yang berharga hanya demi game yang pada akhirnya hanya sia-sia. 3. Kalau dulu, para pemuda saling menghargai perbedaan ras, suku, agama demi Indonesia dan membuang pemikiran tersebut demi terwujudnya cita-cita bersama. Kalau zaman sekarang, banyak aksi pembulian antar pelajar hanya karena perbedaan warna kulit mereka, suku mereka, budaya mereka, agama mereka, dan lain-lain. Implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain: 1. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan kemajemukan adat dan budaya bukan sebagai perbedaan, tetapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama. 2. Bangga menjadi sebagai bangsa Indonesia dengan ikut serta dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan kegiatan yang positif. 3. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas pribadi maupun golongan. 4. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, minimal diawali dari diri kita sendiri, belajar peduli pada orang tua, saudara, dan lingkungan sekitar. Kebangkitan nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei oleh bangsa Indonesia. Tanggal tersebut merupakan hari berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah salah satu organisasi awal di Hindia Belanda atau Indonesia yang menyuarakan nasionalisme. Semangat kebangsaan Indonesia mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sugondo Jojopuspito adalah salah satu tokoh pemuda yang aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang membuatnya ditunjuk sebagai pemimpin Kongres Pemuda yang kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Setelah Kongres Pemuda II pada tahun 1929, Sugondo pindah ke Jogja dan bekerja sebagai guru perguruan Taman Siswa Yogyakarta. Pada 1930 kembali ke Jakarta dan membuat kepala sekolah perguruan rakyat di Gang Kenari, Batavia yang didirikan bersama Mr. Sunario. Generasi muda sebagai pelaku kegiatan budaya dalam masyarakat dan negara perlu banyak menerima jiwa nasionalisme. Hal itu berkenaan dengan generasi yang merupakan pihak yang lebih banyak berkiprah di masa depan. Yang perlu dicontoh di masa sekarang ialah Nadiem Makarim. Ia adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ia berkomitmen untuk memerdekakan unit pendidikan untuk merangsang munculnya inovasi baru di sektor pendidikan. Menurut dia, salah satu kiprah penting Muhammadiyah adalah dengan mendirikan puluhan ribu lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kata Nadiem, banyak orang yang tidak memahami betapa pentingnya peran PAUD dalam pendidikan masyarakat. Dari situlah masa-masa emas di mana kita membentuk pemimpin masa depan kita. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan fenomena alam pada zaman dahulu dan sekarang. Pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami menerjang wilayah Aceh. Bermula dari gempa beberapa kali, ombak setinggi kurang lebih 20 meter membuat beberapa kota di provinsi itu lumpuh. Wilayah sumber gempa berjarak sekitar 149 km sebelah barat Meulaboh, Provinsi Nampula Aceh Darussalam. Gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit ini tercatat mempunyai magnitudo sekitar 9,0.
Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat di abad ke-21. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terkena bencana alam. Selain terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif dunia, yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, Indonesia juga terletak dalam jalur lingkar cincin api atau Ring of Fire. Berikut fenomena bencana di awal tahun 2020 dan 2021. Sejumlah wilayah di 5 wilayah kota Jakarta terendam banjir sejak Rabu 1 Januari 2020. Menurut BMKG, banjir Jakarta dan sekitarnya disebabkan karena curah hujan yang ekstrim. Hasil pemantauan BMKG di Landasan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, curah hujan mencapai 377 mm. Tercatat 31.323 warga yang berasal dari 158 kelurahan mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Di Indonesia, kembali dibuka dengan bencana. Kali ini, gempa berkekuatan 5,0 dalam skala magnitudo dilaporkan terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Barat. Analisis BMKG menjelaskan, peristiwa alam ini terjadi akibat adanya deformasi batuan pada bagian slab lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah Kepulauan Sunda Kecil. BMKG pun menyebut gempa ini adalah gempa pertama yang terjadi pada 2021. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak warisan budaya. Salah satunya yaitu beragam makanan tradisional di beberapa daerah Indonesia. Masing-masing daerah tentunya memiliki makanan tradisional sendiri. Sewaktu masih kecil tentu saja kita sering memakan makanan yang kamu sukai dengan ciri khas rasa yang enak. Namun tak selamanya makanan yang kamu sukai itu ada. Tak hanya satwa saja yang mulai langka, makanan juga bisa langka. Contohnya, gerontol adalah makanan khas Jawa Tengah. Makanan ini terbuat dari jagung yang direbus dan dicampur dengan gula pasir lalu ditaburi dengan parutan kelapa. Basang adalah makanan khas Sulawesi. Makanan ini terbuat dari jagung dan santan yang disajikan dalam bentuk bubur. Bendu merupakan jajanan tradisional khas Bali yang biasanya ditemukan di acara pernikahan. Bahan utama kue ini adalah tepung ketan yang dicampur dengan parutan kelapa, gula, dan lainnya. Tapi saat ini fenomena bangkitnya kuliner tradisional yang berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman mulai kembali menarik perhatian masyarakat menjadi tren lagi. Berikut merupakan kuliner yang sekarang kembali ngehits. Seblak adalah jajanan tradisional khas Sunda yang terkenal karena cita rasanya yang pedas. Saat ini sering dengan tren makanan pedas, seblak kembali menjadi jajanan yang hits dan banyak diburu masyarakat terutama dari kalangan milenial penyuka makanan pedas. Serabi adalah makanan khas Solo dan Bandung. Terdapat perbedaan antara serabi Solo dan Bandung, di mana adonan serabi Solo terbuat dari tepung beras dan santan serta pilihan rasanya hanya original dan coklat, sedangkan serabi Bandung memiliki topping dan cocolan lebih bervariasi. Cireng merupakan makanan khas Sunda yang terbuat dari tepung kanji yang digoreng hingga garing. Biasanya cireng dinikmati dengan taburan bumbu kering atau basah. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan tanggal berdirinya Budi Utomo, organisasi pemuda awal di Indonesia yang menyuarakan semangat nasionalisme. Semangat ini menajam dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Semangat inilah yang diharapkan dapat dikenal oleh generasi muda saat ini sehingga mereka tidak terlalu mengikuti budaya negara lain yang saat ini banyak masuk ke Indonesia. Mari kita perbaiki pola pikir kita, sejarah tak akan terulang kembali, tetapi nilai-nilai yang terkandung akan digunakan, diikuti, diperbaiki untuk mencapai tujuan bersama. Kita juga harus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan cara membantu sesama yang terkena bencana alam. Selain itu, kita juga harus melestarikan kuliner tradisional zaman dulu dengan memodifikasi bisnis kuliner yang dibuat berbeda, unik, dan menarik agar orang tidak melupakan kuliner tradisional zaman dulu. Sebagai pemuda zaman sekarang, kita harus memiliki semangat juang seperti pemuda zaman dulu, namun disesuaikan dengan zaman sekarang. Selain itu, kita juga harus lebih melestarikan budaya
dan kuliner yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe video kami.